Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIMIK Pranata Indonesia semester 7 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi kami. Sebelum itu dimulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Saya David Rizky Valen. Saya Novi Mulyadi. Saya Heri Setiawan. Setelah perkenalan, kami akan memulai dari materi, dimulai dari saya sendiri. Knowledge Management. Pengertian dari Knowledge Management. Menurut Davenport, manajemen pengetahuan adalah proses menerjemahkan pelajaran yang ada dalam diri atau pikiran seseorang menjadi informasi yang dapat digunakan seseorang. Sedangkan menurut Jerry Honeycutt, knowledge management adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual aset yang dikelola. Sebab menurut Jerry Honeycutt, konsep tersebut pada dasarnya adalah perkembangan bahwa di masa sekarang dan masa depan, aset utama sebuah organisasi agar mampu berkompetisi dengan organisasi yang lain adalah dengan aset pengetahuan tersebut, bukan aset kapital. Knowledge management terbentuk dari suatu pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tacit knowledge management, yaitu suatu pengetahuan yang tidak mudah digambarkan dan dibagikan. Pengetahuan ini berupa suatu pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu, di mana pengetahuan tersebut belum terdokumentasikan. Pengetahuan ini dapat berkembang melalui interaksi atau dengan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah explicit knowledge. Merupakan suatu pengetahuan yang berhasil didokumentasikan yang dimiliki suatu sifat struktural, sistematis, dan mudah untuk dikomunikasikan atau diberitahuan kepada orang lain. Pengetahuan ini dapat berupa buku, jurnal, karya ilmiah, presentasi seperti ini, dan lain-lain. Pengetahuan ini didapatkan dan berkembang dari isi dan informasi yang ada di dalam informasi tersebut. Yang ketiga adalah potential knowledge. Potential knowledge merupakan suatu pengetahuan yang digunakan untuk melakukan suatu analisis data dan mengubah data tersebut menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini didapatkan dan berkembang dari hasil analisis dari data yang telah kita dapat sebelumnya. Selanjutnya adalah Sechi model. Dari seorang ilmuwan yang bernama Kojiro Nonaka dan Hirakata Takeuchi tahun 1995 menganggap bahwa pengetahuan merupakan suatu hal yang dinamis dan dapat berubah untuk antara tacit dan eksplisit. Mereka kemudian mengusulkan suatu model dalam proses penciptaan pengetahuan yang kemudian memungkinkan organisasi tersebut untuk mengelola proses tersebut secara efektif. Mereka mengajukan 4 langkah dalam sesi model tersebut, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Berikut adalah gambaran dari sesi model tersebut. Untuk penjelasannya, socialization merupakan proses mentransfer pengalaman yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain untuk menghasilkan suatu tacit knowledge. Proses ini dilakukan dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka, yaitu kita bertemu dengan seseorang langsung, kita komunikasikan langsung. Selain itu, pengetahuan ini didapatkan dari suatu hal yang dilakukan secara bersama, seperti rapat, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua adalah externalization, merupakan suatu proses untuk mengartikulasikan tacit knowledge ke dalam suatu bentuk menjadi eksplisit seperti buku, forum, notulen, diskusi, laporan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah combination. Combination merupakan suatu proses yang menggabungkan beberapa explicit knowledge yang berbeda untuk dibuat menjadi explicit knowledge yang baru melalui analisis pengelompokan dan penyusunan kembali. Dan yang keempat adalah internalization, merupakan proses yang melakukan suatu ekstrak dari explicit knowledge tersebut yang ada menjadi suatu tacit knowledge. Contohnya dengan proses belajar yang kemudian diikuti dengan learning by doing yang lambat, lalu membentuk pengetahuan baru dalam diri individu. Materi yang akan kami lanjutkan tadi, di sini ada gambaran komponen knowledge management dan ini pengertiannya. POPL, suatu game yang berhasil di dalam penerapan harus didukung dengan ketersediaan resource individu yang dimiliki komponen di dalamnya. Oleh karena itu, hal utama yang perlu dikembangkan adalah kompetensi masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut, dan setiap individu dipastikan mengetahui dengan jelas peran dan tanggung jawab di dalam mengelola dan menjelaskan proses KM di dalam organisasi atau perusahaan.
Proses. Suatu UMKM yang memiliki proses yang jelas dapat mempermudah dalam pembuatan suatu inovasi dalam mengetahui dan mempermudah untuk menyalurkan pengetahuannya. Untuk itu perlu dibuatkan suatu proses transfer dan aliran pengetahuan yang baik, unifikasi dan penempatannya pengetahuannya. Teknologi dalam mempermudah penerapan KM diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu dalam aliran informasi dan data yang terjadi dalam proses, diantaranya dengan mencampur, menyimpan, dan mempermudah dan mengetahui informasi dalam organisasi. Adapun sebagai contoh, teknologi tersebut adalah forum, portal, SharePoint, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat dan goals knowledge management. Berikut beberapa manfaat yang dapat diterima dengan adanya penerapan knowledge management. Penghematan waktu dan biaya. KM yang menerapkan dapat membuat organisasi atau perusahaan mengeluarkan waktu ataupun biaya mencari mengetahui yang sama setiap terjadi suatu perubahan SDM di dalamnya. Peningkatan aset pengetahuan. KM yang telah diterapkan dapat membantu tiap individu dalam organisasi atau perusahaan. Tidak dapat mempelajari ulang dari awal lagi, tetapi dengan KM ini mereka dapat mempelajari dengan cepat sehingga mampu meningkatkan kompetensi setiap individu. Meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan adanya KM, individu di dalamnya dapat mendapatkan informasi-informasi atau laporan sebelum pada organisasi atau perusahaan sehingga tidak terjadi keputusan yang salah pada kondisi yang sama. Meningkatkan efisien proses cara kerja. KM dapat membantu organisasi perusahaan dalam mengevolusi kinerjanya dari periode sebelumnya sehingga dapat memperbaiki dan berkembang. Meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Melalui KM, organisasi atau perusahaan dapat melakukan analisa dari pengetahuan yang telah dikumpulkan sehingga dapat mengembangkan setiap produk dan jasa di dalamnya. Dari manfaat yang disebutkan di atas, KM memiliki goals dalam penerapan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Top Tier Knowledge. Tujuan ini dapat dicapaikan dengan membuat suatu respon knowledge management di mana respons story ini terdiri dalam dokumen, struktur, pengetahuan yang dapat dalam seperti laporan, artikel, dan sebagainya yang disimpan dan dapat digunakan dengan mudah di kemudian hari. Top Enforced Knowledge Access untuk memudahkan proses pertukaran pengetahuan antara tiap individu ke individu dan individu ke organisasi. To match the knowledge information. Untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan pada lingkungan dapat dilakukan dengan cara secara aktif, memfasilitas serta memberikan penghargaan kepada tiap individu yang memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuannya. To manage knowledge and asset. Meningkatkan aset berupa pengetahuan sebagai suatu investasi dapat menghasilkan pendapatan baru serta untuk mengurangi biaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Proses inti knowledge management. Menurut Prob et al. 2009 P29, untuk mengatur dan mengelola pengetahuan perusahaan atau organisasi, perlu dilakukan pengelompokan dan pengkategorian masalah yang ditemui di perusahaan tersebut. Dalam proses pengidentifikasian tersebut, diperlukan metode analisa yang disebut Core Process Knowledge Management atau proses inti knowledge management. Berikut penjelasannya. Proses identification mengidentifikasi international knowledge dengan menganalisa dan menjelaskan lingkungan pengetahuan yang ada. Knowledge acquisition
mengimpor bahan-bahan penting pengetahuan yang berasal dari sumber luar. Knowledge development. Pengembangan knowledge berfokus pada menciptakan keahlian baru, produk baru, ide yang lebih baik, dan proses yang lebih efisien. Pengembangan knowledge termasuk semua usaha manajemen yang bertujuan menghasilkan kemampuan yang belum tersedia. Knowledge assessment merupakan metode yang digunakan untuk knowledge registration, normatif, dan operasional. Knowledge goal. Knowledge goals merupakan arah pada knowledge management. Knowledge goals terdapat pada 3 level manajemen: normatif, knowledge goals, strategis, knowledge goals, serta operational knowledge goal. Knowledge sharing atau distribution menganalisa knowledge dari individu ke komunitas atau organisasi. Knowledge utilization memastikan bahwa knowledge yang ada di organisasi saat ini digunakan secara atau dengan produktif demi keuntungan perusahaan. Knowledge retention merupakan suatu proses selection, storing, dan biasanya adapting knowledge dari nilai positif masa datang yang harus diinstruksi secara berhati-hati. Rupanya video presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.